Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel RD. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sejatinya manusia hidup tak pernah terlepas dari kesalahan yang ia perbuat di sepanjang hidupnya. Dan tak satupun manusia yang benar-benar suci, tak pernah melakukan dosa dan khilaf sama sekali. Semua pasti pernah berbuat khilaf, melanggar syariat agamanya, bahkan sampai mengabaikan Tuhannya. Tetapi yang harus selalu diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun sebanyak apapun dosa kita. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi dan saya akan mulai menceritakan sebuah pengalaman yang kurang baik yang menimpa salah satu keluarga besar kawan saya yang sebut saja namanya Anto. Sebelum masuk ke cerita, semua nama tokoh dan tempat akan saya samarkan demi untuk menjaga privasi dari keluarga besar Anto. Saya menggunakan sudut pandang orang pertama dalam cerita ini, yaitu saya sebagai Anto, untuk memudahkan dalam proses bercerita dan mudah untuk kalian pahami. Tahun 1994, aku terlahir dari keluarga yang berkecukupan, karena saat itu mbah buyutku merupakan orang paling kaya di desaku, yaitu di Desa P, di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Bagaimana tidak, mbah buyutku merupakan pemilik sekitar 40% tanah di desaku. Rumah mbah buyutku tak terlalu besar, tapi untuk ukuran rumah di zaman itu sudah termasuk kategori mewah. Karena rumah mbah buyutku memiliki arsitektur rumah adat Jawa yaitu rumah joglo. Mbah buyutku pun memiliki seperangkat alat gamelan lengkap yang itu bukan terbuat dari besi ataupun bukan dari perunggu, melainkan yang terbuat dari kuningan. Bayangkan saja di tahun tersebut ada orang desa yang memiliki seperangkat gamelan Jawa kuningan, yang saat ini saja harganya masih berkisar sekitar 100 jutaan. Tak diragukan lagi, mbah buyutku merupakan orang yang sangat kaya raya. Seminggu setelah kelahiranku, aku terjatuh saat bapakku sedang menggendongku. Di usia 1 minggu aku sudah jatuh dari gendongan orang dewasa dan bapakku memiliki perawakan yang cukup tinggi. Aku terjatuh ke lantai begitu saja dan detik itu juga aku mengalami koma selama 1 minggu. Orang tuaku benar-benar bingung dan terpukul atas kejadian yang menimpaku. Terutama bapakku yang sangat cemas dan sangat merasa bersalah karena beliau telah lalai menjagaku. Namun untuk keluarga besarku, di mana mbah buyutku merupakan seorang petani sukses di desaku, bukan perkara sulit untuk membawaku ke dokter. Pada waktu itu untuk periksa dan berobat ke dokter masih terbilang cukup mahal untuk ukuran orang desa. Karena hal tersebut pada masa itu orang-orang desa lebih memilih untuk berobat ke dukun atau ke mantri. Keluargaku membawaku ke dokter dengan harapan baik agar aku mampu disembuhkan melalui jalur medis. Akan tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan secara medis, menurut dokter tak ada masalah atau kerusakan di seluruh bagian tubuhku. Dokter pun tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya menimpaku. Bagian dalam kepalaku pun baik-baik saja. Padahal secara logika bayi berusia 1 minggu masih memiliki tulang tubuh apalagi tengkorak kepala yang sangat lunak. Tetapi tak terdapat sedikit pun kerusakan di dalam kepalaku ataupun benturan di tengkorak kepalaku. Semua benar-benar baik-baik saja. Hal tersebut semakin membuat keluargaku bingung bukan kepala. Akhirnya keluargaku berusaha melakukan pengobatan ke dukun desa dan tetap tak membuahkan hasil juga. Aku masih saja koma. Namun keluargaku tak putus asa. Keluargaku mencoba bertanya kepada orang pintar di desaku. Dan jawaban dari orang pintar tersebut cukup membuat keluargaku terkejut. Orang pintar tersebut mengatakan, anak ini harus terlepas dari silsilah keluarganya agar bisa sembuh.
Sontak keluargaku pun kaget dan bingung. Keluargaku sempat mencari alternatif lain. Namun pada akhirnya memang harus menuruti nasihat orang pintar tersebut. Keluargaku pun berinisiatif untuk membawaku ke rumah adik nenekku dan meminta beliau untuk mengakuiku sebagai anaknya. Dengan begitu maka aku akan terlepas dari silsilah keluarga yang sebelumnya. Sesampainya di rumah adik nenekku, pada saat itu beliau sudah memahami musibah yang sedang menimpaku. Tanpa berpikir panjang, beliau pun menuruti kemauan keluargaku. "Sudah ya, bangunlah, sadarlah, mulai sekarang kamu jadi anakku," ucap adik nenekku sambil mengelus kepalaku. Tak berselang lama setelah beliau berkata seperti itu, seperti sebuah keajaiban, saat itu juga aku tiba-tiba terbangun dan menangis. Hanya karena aku telah diakui oleh anak adik nenekku bukan berarti aku benar-benar menjadi anak beliau. Itu diibaratkan hanya seperti sebuah ucapan untuk sekedar memutus silsilah atau garis keturunan dari keluargaku yang sebenarnya. Aku tetap dirawat dan dibesarkan oleh kedua orang tuaku. Pada saat itu karena kedua orang tuaku belum memiliki rumah sendiri, kami sekeluarga, bapak, ibu, aku dan kakakku satu-satunya yaitu Mas Darso masih tinggal bersama mbahku atau orang tua ibuku. Aku hanyalah 2 bersaudara bersama Mas Darso. Namun tak berselang lama semenjak aku terbangun dari koma, kami sekeluarga memutuskan untuk pindah ke desa tetangga. Sebut saja ke desa S. Orang tuaku memang sudah menyicil untuk membangun rumah. Namun baru sampai pada tembok pembentuk rangka rumah saja, itu pun bukan dibuat menggunakan semen dan pasir melainkan menggunakan tanah liat. Sedangkan atapnya pun belum ada. Tetapi karena ibuku sempat berkonflik dengan mbahku, akhirnya kami memutuskan untuk pindah. Di rumah kami yang baru ini kami sempat merasakan hanya tidur di atas satu dipan di pojokan ruangan untuk dipakai tidur kami berempat. Sedangkan atapnya sementara masih menggunakan daun kelapa. Lantainya masih dari tanah. Profesi bapakku ini adalah seorang guru SD. Gaji guru SD pada waktu itu belum seberapa. Apalagi statusnya masih guru honorer, bukan PNS. Sedangkan bapak harus menghidupi 2 orang anak laki-lakinya yang masih kecil-kecil. Akhirnya ketika aku berumur 4 tahun, ibu memutuskan untuk pergi ke Hong Kong sebagai TKI. Tujuannya supaya ibu dapat membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi baru 2 bulan ibu di Hong Kong, secara tiba-tiba ibu jatuh sakit. Ibu sempat dirawat di rumah sakit di Hong Kong selama kurang lebih 2 bulan. Namun karena keterbatasan dana, bapak pun tak sanggup lagi mengirim sejumlah uang untuk biaya pengobatan ibu. Akhirnya ibu dipulangkan ke Indonesia. Ibu sempat kembali dirawat di rumah sakit di kotaku. Namun lagi-lagi kami terkendala di biaya. Sampai akhirnya ibu rawat jalan. Ibu dirawat di rumah. Sehari-hari ibu berbaring menggunakan infus. Menurut medis ibu menderita sakit diabetes. Akan tetapi sakit yang diderita ibu terlihat kurang wajar. Karena datangnya tiba-tiba dan langsung parah. Ibu pun dirawat oleh bapak dan dibantu oleh Mbah Ni, ibu dari bapakku. Aku dan Mas Darso yang saat itu masih kecil tak terlalu paham dengan apa yang dialami oleh ibuku. Terlebih aku yang belum genap 5 tahun. Aku masih teringat ketika ibu dirawat di rumah, aku justru menyeletuk yang mungkin sedikit menyayat hati ibuku. "Bu, orang pulang dari luar negeri kok nggak bawa oleh-oleh sih?" Tanyaku dengan wajah polos kepada ibu yang terbaring lemah di kasur. Ibu dirawat di rumah tak terlalu lama, hanya sekitar 2 mingguan. Setelahnya ibu meninggal dunia. Saat ibu meninggal, aku dan Mas Darso sedang main di rumah salah satu omku untuk sekedar menonton kaset DVD. Karena pada waktu itu belum banyak orang yang mempunyai televisi apalagi DVD. Saat itu juga omku membawaku dan Mas Darso pulang ke rumah. Saat sampai di halaman rumah sudah ramai orang berkumpul untuk melayat. Aku belum terlalu paham apa yang sebenarnya terjadi.
Aku dan Mas Darso hanya dikiring untuk masuk rumah tetanggaku samping rumahku persis. Di sana sudah ada Mbah Ni dan Bapak. Aku masih sangat ingat kala itu Bapak menangis jadi-jadinya. Begitu terlihat sedihnya dan terpukulnya bapakku. Mas Darso pun yang usianya 4 tahun lebih tua dariku turut menitikkan air matanya. Sedangkan aku hanya diam, bingung, melihat ke sekeliling tanpa tahu apa yang terjadi. Jenazah ibu segera diurus dan dimakamkan. Pada malam harinya aku dan Mas Darso diajak oleh Pak D, salah satu kerabat keluargaku, untuk makan sate. Kami pun sangat senang karena sangat jarang kami bisa makan daging. Sedikit flashback ke cerita sebelum bapak dan ibuku menikah. Bapak dan ibu memang menikah karena dijodohkan. Karena pada waktu itu bapak dan ibu beda desa. Akan tetapi hampir seluruh penjuru desa mengetahui desas-desus bahwa keluarga ibu memakai pesugihan, termasuk keluarga bapak. Awalnya orang tua bapak sedikit ragu akan menjodohkan anaknya dengan ibu. Terlebih bapak merupakan anak laki-laki satu-satunya di keluarga bapakku. Akan tetapi meskipun keluarga bapak sempat ragu, mereka memilih untuk tak terlalu menghiraukan kabar yang beredar tentang pesugihan tersebut. Karena keluarga bapak hanya ingin bapak menikah dengan perempuan yang merupakan putri dari orang yang paling kaya di desa P. Semua tentu tak terlepas dari faktor ekonomi. Keluarga bapak hanya ingin bapak hidup lebih layak. Akhirnya bapak dan ibu menikah. Kembali ke cerita, sepeninggal ibu aku dan Mas Darso hanya dirawat oleh bapak dibantu oleh Mbah Ni. Karena jarak rumahku dan rumah Mbah Ni cukup jauh, akhirnya setiap pagi Mbah Ni selalu datang ke rumah untuk mengasuhku dan membuat masakan untuk bapak, aku dan Mas Darso. Masa-masa itu kubilang masa yang paling sulit di hidupku. Bapak setelah ditinggal ibu menjadi seperti orang yang depresi. Beliau sering melamun sambil menghisap dalam rokoknya di teras rumah. Tubuhnya beringsut kurus kering. Mbah Ni hanya diberi uang sebesar 50.000 saja oleh bapak dan harus cukup untuk makan selama 1 bulan. Namun hebatnya Mbah Ni, beliau tak pernah kehilangan akal. Dengan rajin menanam singkong dan umbi-umbian di kebun belakang rumah. Sehingga Mbah Ni sering memasak menggunakan bahan yang telah tersedia di kebun. Di masa sulit seperti itu, keluarga almarhumah ibu sama sekali tak pernah peduli dan tak mau membantu. Bahkan sekedar memberi sejumlah uang jajan untukku dan Mas Darso pun tidak. Kami pun hidup penuh keterbatasan. Singkat cerita 2 tahun berlalu. Kira-kira saat aku berumur 7 tahun, Mbah Buyutku yang kaya raya itu meninggal dunia. Keluarganya bilang bahwa Mbah Buyut meninggal karena faktor usia yang sudah terlalu tua. Semua orang pun percaya saja, karena itu merupakan alasan yang paling masuk akal. Di tahun berikutnya ketika aku berumur 8 tahun, akhirnya bapak menikah lagi dengan ibu yang menjadi ibu sambungku sampai detik ini. Meskipun bukan ibu kandung, ibu sangat menyayangiku dan Mas Darso. Beliau merawat dan mengasuhku dengan sepenuh hati, karena beliau pun belum memiliki keturunan. Sejak menikah lagi, bapak seperti kembali menemukan semangat hidupnya. Bapak yang awalnya sudah menjadi kurus kering berubah menjadi segar dan terawat. Berat badannya pun naik drastis. Aku sangat bersyukur akan hal tersebut. Dan ketika aku berumur 10 tahun, salah satu budeku, kakak dari ibu kandungku, sebut saja namanya Bu Detin. Bu Detin mengalami sebuah kecelakaan. Kejadiannya tak begitu tragis, akan tetapi merenggut nyawa budeku begitu saja. Kala itu Bu Detin sudah selesai memanen kacang di ladangnya. Beliau dijemput oleh anak laki-lakinya, dan Bude pun dibonceng oleh anaknya tersebut. Bude duduk miring di boncengan motor dengan membopong setumpuk panenan kacang. Mereka melaju dengan kecepatan rendah karena memang di jalan desa. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka melewati seorang ibu hamil di pinggir jalan. Panenan kacang Bude secara tak sengaja menyenggol perut ibu hamil tersebut.
Akhirnya Bude kehilangan keseimbangan. Beliau jatuh terjungkal ke belakang dengan posisi kepala jatuh duluan ke aspal. Bude langsung tak sadarkan diri. Budetin sempat akan dilarikan ke rumah sakit, akan tetapi beliau menghembuskan nafas terakhirnya ketika beliau masih di perjalanan menuju rumah sakit. Kemudian ketika aku berumur 13 tahun, Pak D. Sumo, suami Budetin, secara tiba-tiba mengalami sakit parah. Jika menurut medis, Pak D menderita komplikasi, sakit paru-paru dan lambung. Pak D sempat dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1 minggu. Namun akhirnya Pak D pun meninggal menyusul istrinya yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Pak D Sumo dan Budetin memiliki 3 orang anak, yang ketiganya sudah beranjak dewasa. Namun ketiga anaknya ini sudah tidak akur satu sama lain, dan 3 tahun kemudian tak terasa aku telah menginjak usia 16 tahun. Aku pun masuk di salah satu SMK di kotaku. Aku mulai memperhatikan dengan musibah yang menimpa keluarga besar almarhumah ibuku. Jika diperhatikan polanya terlihat jelas setiap 3 tahun sekali akan ada anggota keluarga yang meninggal. Dimulai sejak almarhumah ibu sampai Pak D. Sumo. Saat itu salah satu buleku, Bule Sri, istri dari Pak Le Adi, adik dari almarhumah ibu, beliau pun mulai merasakan keanehan yang terjadi di keluarga besar suaminya itu. Akan tetapi Bule memilih untuk memendam itu semua sendiri. Hanya baru muncul kecurigaan-kecurigaan di dalam hatinya yang beliau pikir masih berupa dugaan-dugaan semata. Benar saja, tak lama setelah aku masuk SMK, aku masih sangat ingat tiba-tiba Mbah Putriku, ibu dari almarhumah ibu pun mengalami sakit komplikasi. Tandanya hampir sama seperti Pak D. Sumo. Hanya saja Mbah terluka di bagian lambung dan tenggorokan. Mbah pun sempat dirawat di rumah sakit selama 1 mingguan. Setelahnya Mbah meninggal dunia. Sedangkan Mbah kakungku sudah lama wafat sebelum aku lahir. Saat aku beranjak duduk di kelas 3 SMK, Bule Sri semakin merasa bahwa mungkin sebentar lagi beliaulah yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Beliau telah merasakan gejala-gejala sakit di tubuhnya. Beliau pun sering didatangi oleh almarhumah Mbah Putriku di mimpinya. Akhirnya Bule memutuskan untuk mendatangi seorang kiai dan bertanya mengenai hal tersebut. Aku yang mengantar Bule untuk menemui kiai tersebut yang tinggal di salah satu pondok pesantren di kotaku. Kami berkunjung di pagi hari sekitar pukul 7. Kami menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari rumah Bule menuju pondok pesantren. Sesampainya di pondok, kebetulan pondok sedang sepi. Pak Yai pun tak sedang memiliki kunjungan tamu lain selain aku dan Buleku. Akhirnya kami dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Bule pun menjelaskan tentang maksud dan tujuannya berkunjung, terkait sakit yang diteritanya, terkait kekhawatirannya, dan terkait apa yang terjadi di keluarga besar suaminya. Pak Yai nampak menyimak dengan seksama. Akhirnya setelah Bule selesai menjelaskan, Pak Yai memohon izin untuk pergi ke belakang. Aku dan Bule menunggu cukup lama, kurang lebih hampir 30 menitan. Saat keluar, Pak Kiai keluar dengan membawa sebotol air mineral dan menjelaskan bahwa kekhawatiran Bule memang benar adanya. Yang kamu takutkan itu memang benar, tapi semua ini tinggal tergantung kamu mau gimana. Kalau kamu semakin meningkatkan keimanan kepada Allah, kamu akan semakin aman. Pesanku, kamu harus rajin membaca Al-Quran, setiap hari harus ngaji, sholat jangan sampai ketinggalan, ditambah dengan sholat sunnah. Insya Allah kamu bakal aman, ucap Pak Kiai kepada Bule. Pak Yai pun menyuruh Bule untuk meminum sebotol air mineral yang tadi dibawa oleh beliau. Setelah itu aku dan Bule pamit pulang. Sepulang dari bertemu Pak Yai, Bule pun melakukan seluruh nasihat dari Pak Kiai. Benar saja semua pola 3 tahunan di keluargaku selesai. Namun masalah tak terselesaikan sampai di situ. Muncul masalah baru yaitu perebutan harta warisan oleh ketiga anak almarhumah Mbah. Dan untuk masalah perebutan harta warisan,
saya tidak bisa dan tidak berani menceritakan karena si narasumbernya kurang berkenan. Dan terima kasih sudah mampir di channel RDY. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.